Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rara Pramesti dengan NIM 210512140037 dari Prodi Sistem Informasi 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori komputer sebagai pemenuhan tugas mata kuliah sistem operasi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari memori itu sendiri. Pengertian memori yaitu memori adalah sebuah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi dengan penggunaan langsung pada komputer atau hardware komputer dan perangkat elektronik digital lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis memori yang ada. Nah, memori ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang bisa diakses secara langsung oleh prosesor. Informasi yang bisa disimpan dalam memori internal ini bisa berupa data ataupun program. Sedangkan memori eksternal merupakan salah satu perangkat tambahan atau pendukung yang melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama atau internal. Nah, cara untuk membedakan dari kedua memori ini biasanya memori internal itu berada di dalam mesin komputer itu sendiri atau perangkat lainnya, sedangkan memori eksternal itu di luar dari mesin komputer tersebut. Jadi biasanya dia berupa bentuk lain atau berupa benda lain, jadi dia tidak termasuk dalam mesin di komputer tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan membahas memori internal terlebih dahulu. Fungsi dari memori internal ini yaitu untuk menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam yang ada pada memori internal. Nah, untuk yang pertama jenisnya yaitu ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah salah satu jenis memori yang isinya tidak akan hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik. Awalnya, isi yang ada pada ROM ini hanya bisa dibaca saja. Pada komputer, biasanya ROM disediakan oleh vendor komputer dan memiliki isi berupa program atau data. Biasanya dalam komputer, ROM disebut juga dengan BIOS atau Basic Input Output System. Nah, di sebelah kiri itu merupakan gambar dari ROM. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu CMOS atau Common-Mode Multi-Oxide Semiconductor. CMOS adalah salah satu chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. CMOS ini merupakan bagian dari ROM. Dalam CMOS ini terjadi berbagai pengaturan dasar komputer seperti memuat sistem operasi serta termasuk tanggal dan jam pada sistem. Bisa dilihat pada layar. Gambar dari CMOS itu yang di lingkar merah, jadi bentuknya emang bulat. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang isinya bisa diubah-ubah selama komputer menyala atau dihidupkan. RAM memiliki sifat volatile
Sifat volatile ini yaitu sifat memori yang menunjukkan bahwa data apapun yang disimpan dalam memori tersebut hanya akan bertahan selama ada daya listrik yang mengalir pada komputer yang terdapat di memori tersebut. Serta RAM juga memiliki sifat untuk menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Pada layar terlihat itu merupakan gambar dari RAM. Nah, selanjutnya ini adalah DRAM atau Dynamic RAM. DRAM merupakan salah satu jenis RAM yang harus disegarkan secara berkala oleh CPU supaya data yang ada dalam DRAM tersebut tidak hilang. Dalam PC atau komputer, DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang ada di dalamnya. Bisa dilihat gambarnya tidak jauh berbeda dengan RAM sebelumnya, karena DRAM ini memang salah satu tipe atau jenis dari RAM tersebut. Selanjutnya yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. SDRAM adalah salah satu jenis RAM yang memiliki keterkaitan dengan DRAM. Jadi maksudnya SDRAM ini merupakan kelanjutan dari DRAM sebelumnya. Jadi lebih ke pengembangan dari DRAM yang sebelumnya. Nah, perbedaannya dari DRAM adalah SDRAM ini sudah disinkronisasikan oleh clock system dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM. Nah, bisa dilihat gambarnya juga tidak jauh berbeda dari RAM ataupun DRAM yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM juga salah satu jenis RAM. Nah, jenis RAM ini dibangun dengan sirkuit yang lebih terpadu. DIMM ini memiliki dua modul memori yang aktif, dan jenis RAM ini digunakan pada SDRAM. Bisa dilihat gambarnya juga tidak jauh berbeda dengan SDRAM, karena jenis RAM ini digunakan pada SDRAM. Nah, yang terakhir yaitu cache memory. Cache memory adalah memori yang memiliki kapasitas yang terbatas serta memiliki kecepatan yang tinggi. Namun, cache memory ini lebih mahal apabila dibandingkan dengan memori utama. Dengan menggunakan cache memory, sistem memiliki peningkatan kinerja. Jadi, sistem akan bekerja lebih cepat dengan menggunakan memori ini atau menggunakan cache memory. Nah, cache memory ini juga merupakan salah satu tipe RAM yang paling cepat dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan komponen-komponen lainnya. Oke, itu tadi merupakan jenis-jenis dari memori internal. Nah, kita akan berpindah ke jenis-jenis dari memori eksternal. Bisa dilihat gambar-gambar di samping itu merupakan gambar-gambar dari jenis-jenis memori eksternal. Untuk selengkapnya kita cek di bagian selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, fungsi dari memori eksternal. Memori eksternal memiliki fungsi untuk menyimpan permanen data atau program yang bisa membantu fungsi RAM. Selain itu, memori eksternal ini juga memiliki memori yang murah dan berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Jadi maksudnya, memori eksternal ini memiliki kapasitas yang cukup besar dan harganya yang cukup murah sehingga untuk pemakaian jangka panjang itu sangat efisien. Oke, kita lanjut pada jenis-jenis pada memori eksternal ini. Yang pertama ada hard disk. Hard disk merupakan komponen perangkat keras yang bisa menyimpan semua konten digital. Fungsi dari hard disk adalah sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang memiliki kapasitas yang cukup besar. Mungkin kalian
sudah tidak asing dengan hard disk ini. Bisa dilihat gambar hard disk ya seperti itu. Nah, hard disk ini ada termasuk pada memori eksternal. Namun biasanya itu juga ada pada memori internal seperti ada dalam mesin komputer atau laptop yang Anda punya di rumah. Oke, selanjutnya yaitu floppy disk. Floppy disk ini sering disebut juga dengan disket. Nah, floppy disk ini memiliki bentuk persegi dan mempunyai cakram yang ada di dalamnya. Fungsi disket ini adalah sebagai alat menyimpan data yang bisa dibawa kemana saja. Bisa dilihat pada gambar bentuk dari floppy disk atau disket ini bentuknya persegi dan warna-warni ya. Nah, lingkaran yang ada di tengah-tengah itu merupakan cakram untuk penyimpanan datanya. Mungkin kalian udah tidak asing dengan gambar disket ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada flash disk. Flash disk adalah temuan terbaru dari floppy disk. Jadi, flash disk ini hasil pengembangan dari floppy disk. Flash disk ini memiliki ukuran yang bermacam-macam dan sering digunakan oleh masyarakat umum. Fungsi dari flash disk ini sama dengan floppy disk, yaitu alat penyimpanan yang bisa dibawa kemana saja. Bisa dilihat pada layar merupakan gambar dari flash disk. Ya mungkin kalian sudah nggak asing banget sama gambar dari flash disk karena mungkin kalian sudah mempunyai flash disk tersebut di rumah. Dan flash disk ini juga memiliki bentuk yang macam-macam. Tidak hanya bentuknya seperti ini, namun ada yang bisa dilipat dan bentuknya atau ukurannya juga biasanya bervariasi. Ada yang besar, ada yang sedang maupun yang kecil. Selanjutnya yaitu compact disk. Compact disk atau sering disingkat CD ini juga merupakan memori eksternal. Nah, CD ini memiliki fungsi sebagai alat pemindahan data yang bisa dilakukan di mana saja. Nah, ini juga kalian pasti nggak asing banget sama CD atau compact disk ini. Nah, CD ini dulunya bisa dipakai untuk menyimpan data-data juga. Nah, biasanya CD ini lebih ditonjolkan untuk menyimpan gambar ataupun video serta mungkin musik ya. Nah, CD ini juga memiliki beberapa macam seperti CD-R atau CD-W. Nah, perbedaan dari CD-R dan CD-W ini biasanya terletak pada tipenya. Kalau misalnya CD-R itu biasanya untuk hanya bisa diisi sekali namun tidak bisa diubah, sedangkan CD-W itu bisa diubah-ubah isinya. Nah, CD ini juga nggak asing ya sama kayak DVD. Cuma perbedaannya itu DVD itu dia memiliki kapasitas yang lebih besar daripada compact disk atau CD ini. Nah, itu tadi merupakan akhir dari penjelasan saya mengenai memori eksternal. Nah, dari memori eksternal ataupun internal dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki fungsi masing-masing yang beragam ya. Kalau misalnya bisa dilihat dari fungsi internal, dari fungsi memori internal itu lebih ke proses dalam komputer atau dalam perangkat digital yang ada memori internal di dalamnya. Tidak hanya komputer seperti handphone, itu juga ada memori internalnya. Sedangkan untuk memori eksternal itu merupakan memori tambahan apabila memori internal sudah tidak sanggup untuk menampung data-data yang kita punya. Jadi memori eksternal ini bisa membantu kita untuk memenuhi data-data yang akan kita simpan. Jadi lebih praktis dan bisa dibawa kemana saja. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis memori.
Mungkin apabila ada salah kata maupun salah informasi atau informasi yang saya berikan kurang dan tidak berkenan pada hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat bertemu di video selanjutnya. See you.